Brother, nah sekarang gue udah bareng nih sama salah satu kasepuhan dari Merpati Kolong nih. Jadi sedikit sebelum gue kenalin, brother, gue mau ceritain nih. Beliau ini dulu, waduh, di kota Cilegonnya terkenal banget ya, brother. Pejabat, tapi dijemput tuh di kalangan seringnya. Jadi sampai wali kotanya ngejemput beliau nih ke kalangan, saking cintanya sama Merpati, kerja sampai di kalangan. Nah, Pak Haji, coba ceritain gimana ini ceritanya bisa bener-bener cinta sama Merpati Kolong nih. Ya mungkin saya, karena saya asli orang Tasik, ya kebetulan dari kecil, ya saya hobi main merpati. Ya, mungkin kalau dulu saya SD berarti sekitar tahun 70-an itu kita bermain jarak jauh tuh. Jadi belum ada kolongan, kalau sekarang itu ya mungkin bilang rumahan lah. Tomprangan ya. Tapi saya SD itu udah masuk ke lomba besar gitu tuh. SD kelas 3 itu udah ikut lomba besar tuh di Singaparna itu tuh. Nah kemudian ya karena seiring waktu ya saya sekolah di Bandung, kemudian sehingga tertinggallah itu namanya hobi merpati itu. Nah sampai tahun 2000 saya baru mulai lagi waktu ada kalangan di Serang. Tahun 2000-an lah sekitar itu tahun tuh. 2000-an. Ya anak saya yang si Aprijal Pasa itu masih SD kalau nggak salah itu. Iya, betul. Jadi dia sebenarnya mah yang ngomporin. Ya ngomporin dan mengembalikan, mengingatkan lagi masa lalu saya sebagai penghobi merpati. Jadi dia beli dari Pasar Rau kalau nggak salah itu ya harga 20.000 berapa tuh dia. Pas saya pulang kerja, gak taunya di rumah udah ada merpati satu. Wah, anak saya ngajak main ke lapangan Tanah Merah di sini nih. Kalau sekarang itu deket rumah Pak Fikri tuh. Betul. Jadi generasi saya itu tinggal 3 kalau pas salah itu pemain merpati yang masih ada itu Pak Fikri dan Pak Jack tuh. Sampai sekarang yang masih bermain, yang masih eksis gitu. Benar. Itu seangkatan tuh. Seangkatan tuh. Kasepuhan merpati lah ya. Ya betul. Di kota Serang nih. Nah kita bermain, kemudian ya saya nyoba bermain di kalangan Serang. Nah, kemudian alhamdulillah di kalangan Serang ada prestasi main juga ke Cilegon. Nah, pada waktu itu kita diingatin tuh kenapa merpati harus dipindah-pindah kalangan. Nah jadi belum ada cerita ngamen gitu. Muncullah sejarah cerita ngamen merpati. Nah, di situ tuh mulai muncul itu ya sekitar tahun 2004 lah. 2004 2005 mulai muncul. Ya kita mainnya masih jarak dekat lah. Serang Cilegon, Serang Cilegon. Nah, kemudian melihat ada tantangan lain. Ya di Kerawang kita coba main ke Kerawang. Alhamdulillah juga di Kerawang ada prestasinya. Kita main pertama ke sana langsung juara 1-2. Nah, main Bekasi, main itu. Nah, kemudian saya punya pikiran tuh. Kenapa saya gak main ke tempat barometernya merpati nih? Nah, mainlah kita ke Jawa. Ya di samping untuk menjalin silaturahmi. Kita juga untuk menambah persaudaraan. Betul. Karena pada waktu itu kita menganggap bahwa Jawa barometer kita perlu belajar ke mereka. Betul. Nah, itu. Lalu setelah mulai main lagi nih Pak Haji. Nah, kan kita tahu nih kandang Calaga itu dulu punya player-player yang pertama kali mungkin di kota Serang yang berani beli player dengan harga yang tinggi. Siapa aja tuh Pak Haji? Boleh ceritain. Jadi dulu itu saya sebelum terjun ke merpati atau lomba merpati yang sebenarnya, saya yang pertama saya siapkan kandang dulu tuh. Kemudian saya
ngecek ke kalangan-kalangan mana merpati yang mumpuni. Gitu. Dipantau dipantau dong. Kalau sekarang kata anak-anak PCB katanya pantau cocok bayar. Nah, kita pantau. Nah, kemudian saya dapat tuh sekitar 10 player. 10 player. Nah, jadi saya gak mau beli merpati hanya berdasarkan cerita pada waktu itu. Jadi ingin lihat oleh mata kepala sendiri, ya dapat 10 player. Nah, dari situlah saya baru main di kalangan Serang tuh. Dengan 10 player ini, ya alhamdulillah tuh. Kita dari papan atas langsung naik ke papan atas, dari papan bawah langsung naik ke papan atas, gitu tuh. Karena playernya bener-bener beli pantauan. Karena pilih, nah. Pada waktu itu saya beli Raja dari Han. Kemudian beli Pios dari Wawan Tenggo. Kemudian beli Supra dari Pak Ade. Kemudian ada Big, ada Mig. Nah, itulah pada waktu itu player-player kita. Nah, Mig malah sampai sekarang masih main ya? Bukan, itu MiG yang kedua. Ini MiG yang kedua. MiG yang pertama itu saya beli dari UTEK tuh. Iya. Yang sekarang bergabung, UTEK itu bergabung dengan PP Squad tuh kan. Iya. Beli PIK 2, saya beli tuh. Iya. Kalau nggak salah pada waktu itu harga 2 juta tuh. Dulu udah tinggi banget harga segitu ya. Nah, saya langsung PIK 3 itu mainin di Cilegon, langsung juara tuh. Ngalahin burung fenomena yang namanya Yoyo. Iya. Setelah itu ya kita nyoba main lagi. Nah, kemudian saya punya pikiran saya ingin main keluar daerah. Iya. Nah, ngamennya lebih jauh. Ngamen lebih jauh. Tapi player harus diperkuat lagi. Nah, akhirnya saya ngutus juga joki ke Jawa. Betul. Untuk mantau. Pantaunya lebih jauh sekarang. Lago ya. Nah, dapatlah 5 burung pada waktu itu. 1 gareng yang kemudian di kemudian hari namanya yang tenar itu Yakuza. Betul. Cireng. Terkenalnya sampai sekarang lah Yakuza ya. Kemudian namanya Sitala, Galaksi, kemudian si Bongkar, kemudian Klaras. Iya, benar. Materi-materi itulah yang sampai sekarang yang menjadi materi ternakan juga, ternakan calaga. Nah, emang pada waktu itu kami ya dari Banten itu kita ngamen cuman sendiri nih kemana-mana itu. Ke Jawa itu ini pernah sekali didampingi oleh tim yang sekarang dulu namanya tim Mutiara Hitam, kemudian sekarang namanya Tuhi tuh. Iya, satelit. Nah, sama dia tuh main ke Jawa, ya ternyata ya, begitu beratnya kita main ke kandang lawan. Kita berhadapan dengan apa? Tim-tim besar di sana tim-tim besar yang gabungan banyak. Nah, tapi ya disitulah emang tantangan dari kita, nah, sehingga kita bisa evaluasi gitu untuk materi-materinya. Betul. Jadi begitu awal ngamen ketemunya tim-tim besar di luar. Waduh, ampun dah. Ngeri juga di luar. Jadi pulang, diolah lagi. Ya, olah lagi. Kita cari materi lagi pada waktu itu ya. Alhamdulillah ya. Materi-materi itu mumpuni ya. Kalau dulu kan tidak segebiar sekarang lomba-lombanya. Betul. Dulu itu di Jawa baru lomba tingkat motoran gitu ini kita kejar tuh. Baru motor sport itu inilah hadiahnya. Ya, kalau sekarang kan hadiahnya udah wah-wahan tuh. Dia bisa ratusan juta kalau sekarang kan. Nah, oke, Pak Haji, tadi sejarah singkat nih dari dapat player dari mana, terus player-playernya siapa aja yang bisa dapetin trofi-trofi paling banyak di sini. Nah, selanjutnya apa sih harapan Pak Haji nih di dunia merpati kolong nih? Ya, sebenarnya harapan saya itu dari dulu ya, cita-cita saya itu ya gimana merpati ya, seluruh komunitas merpati yang ada di Indonesia itu ya kita bisa bersatu. Seperti contoh merpati meja, di mana
ada satu wadah. Nah, wadah itu ya menaungi seluruh pengda-pengda gitu. Nah, sehingga kita ada silaturahmi yang berkesinambungan, kemudian ada lomba yang teratur. Betul, betul. Nah, kalau kita lihat sekarang kan banyak lomba-lomba yang bertabrakan. Betul. Gitu. Di sini bikin, di sini bikin, nah, sini bikin, sini bikin. Harapan gitu ya. Itulah yang sebenarnya yang dulu saya inginkan, sehingga kenapa saya main ke sana kemari ya. Salah satunya ya ingin mempersatukan. Tapi ya emang mempersatukan itu butuh kesabaran, butuh proses, butuh waktu, proses, ya dan kan? butuh waktu, butuh pemikiran juga gitu. Nah, syukur alhamdulillah 2 tahun ke belakang ya 3 tahun lah berdirilah namanya PMKN. Nah, mungkin salah satu yang membidani PMKN itu ya PPMB. Iya, betul, betul, betul. Dulu kita ngobrol-ngobrol kecil di kalangan BIP, beberapa tokoh Jabodetabek, Merpati, sehingga muncullah namanya PMKN. Nah, disitulah kita ada wadah yang bersifat lebih lebar gitu. Betul, betul. Dulu kita PPMB hanya Serang, Cilegon, sekarang kita ada PMKN yang lebih luas ya. Yang lebih luas. Nah, Bapak, tahun pertama kita sukses menyelenggarakan Liga PMKN. Nah, cuman karena adanya COVID, ya kita off selama 2 tahun. 2 tahun. Ya semoga nanti ke depannya di dunia merpati kolong ini bisa lebih besar, lebih maju lagi ya Pak Haji ya. Ya. Nah, emang pada waktu itu ya ada harapan saya itu yaitu emang PPMB itu punya 2 hajat nanti itu. Hajat wali kota tuh, jangan salah tuh. Perebutan wali kota. Ya kemarin udah sukses digelar tuh ya. Kemarin gelar, berarti tahun depan ada lagi. Tahun sekarang. Tahun ini. Dan Piala Gubernur. Wah, yang diinginkannya tuh. Waduh, Piala Gubernur ini. Wah, gitu. Emang ya kita PPMB itu kan komunikasi dengan pemerintah daerah ya cukup bagus lah. Cukup bagus ya. Gitu. Karena juga kalau nggak salah kan sekarang salah satu Dewan Pembinanya juga langsung Wali Kota Serang ya. Ya, kebetulan PPMB Dewan Pembinanya ya alhamdulillah Wali Kota Serang nih. Dengan generasi muda sekarang pinter nih, generasi muda sekarang nih. Pembinanya Wali Kota nih. Kelihatan supaya mudah nih. Pemerintah juga ikut support ya Pak Haji. Iya. Ya emang semuanya juga kita kan harus bersinergi dengan pemerintah. Ya karena ya Merpati ini ya sekarang udah jadi industri benar-benar udah menjadi serapan tenaga kerja yang cukup lumayan juga gitu. Iya benar-benar Pak Haji. Gitu. Bisa nyerap tenaga kerja. Iya. Terus juga menghidupi usaha-usaha kecil yang ada di lapak-lapak gitu kan. Iya, usaha lapak-lapak, kemudian peternak. Harga burung makin hari makin tinggi. Makin bikin pusing. Pusing juga nih kita deh. Harga burung udah M. Aduh, bisa jual rumah beli burung. Dompet bergetar nih sekarang nih gitu. Dompet bergetar, M-banking gemeteran. Terus Pak Haji nih, saran dan masukan nih Pak Haji untuk teman-teman tim Merpati yang baru atau baru akan mau main di Merpati. Saran masukannya gimana sih Pak Haji untuk benar-benar bisa meramaikan dunia Merpati? Mungkin saran dari saya buat teman-teman pemain Merpati baru, nah, berhati-hatilah dalam membeli player. Iya benar. Jangan beli player berdasarkan referensi dari belilah player didasarkan dilihat oleh mata kepala sendiri ya, PCB tuh dipantau dulu, dilihat dulu. Nah, karena belum tentu burung bapaknya juara, anaknya juga bagus. Iya benar. Gitu. Karena kan sebetulnya kembali lagi kan namanya hewan kan ada yang bisa langsung jadi, ada yang susah dilatih, juga tergantung sama yang nanti kan ada peribahasa kelapa juga satu manggar ini tua semua. Nah, itu tuh ya, hati-hatilah di situ ya. Emang di Merpati itu kemudian ya tahan emosi ini ya. Emang kalau di dunia Merpati itu ya panas nih gitu.
Apalagi burung kita udah dibom sama orang, aduh, udah telinga, aduh, kusut pokoknya. Kusut aja. Habis burung kita udah enak, udah menang nih, nggak taunya di bawahnya dibom. Ya itulah. Jadi semakin kesini kayaknya Pak Haji, merpati berkembang terus Pak Haji ya. Ya emang saya perhatikan hampir 2 tahun, 3 tahun. Merpati itu jarang yang bisa menjuarai 2 kali berturut-turut dalam satu lapak gitu. Iya, benar-benar. Terus tiap lomba bergilir. Malah bergilir itu dari 1, 2, 3, 4 itu bergilir tuh. Hilang semua tuh suara yang kemarin itu tuh. Nah itulah merpati. Jadi ya emang kalau merpati tinggian itu tidak bisa kayak merpati balap. Iya benar. Kalau merpati balap sama kita bisa diprediksi tuh. Kalau merpati balap itu kan kayak drag race tuh. Iya. Kita ngelihat motor ini udah kenceng, ini pasti menang ya, udah bisa diprediksi. Kalau merpati tinggian nggak bisa tuh. Iya benar. Karena kan kalau sekarang ngelihat merpati kan, turun pada kenceng-kenceng. Ya pas dapat yang kencang-kencang, dapatnya nanti yang datang ke bawah ya udah korobok. Udah kita tinggi ketemu sama yang iya gitu. Aduh, jadi susah diprediksi ya, sekarang. Emang susah lah, itulah seni main merpati kolong itu emang paling susah diprediksi gitu. Kita udah prediksi, masuk di burung kita nih, katanya ketemu lawannya yang susah. Jadi disitulah harus banyak doa. Nah, Pak Haji, ini kan terus ada juga nih Pak Haji, ada Sumatera Bersatu, ada Jawa Tengah Bersatu, ada PMKN. Terus itu bagaimana? Semuanya bersatu, terus nyatuinnya gimana nih Pak Haji nih? Nah, inilah sebenarnya menjadi tantangan buat para tokoh-tokoh merpati, baik Jabodetabek maupun Sumatera maupun Jawa. Iya. Nah, semuanya melabeli bersatu. Iya. Nah, jadi kemarin kita baru ada chemistry dengan Sumatera Bersatu. Iya. Nah, Sumatera Bersatu bergabung dengan PMKN, di bawah naungan PMKN untuk mengadakan perlombaan. Nah, syukur alhamdulillah itu kita satu persatu bisa bergabung. Ya, mungkin kita juga nanti bisa bersinergi dengan Jawa Tengah Bersatu. Dengan itu. Nah, emang butuh perjuangan juga. Butuh proses juga itu ya. Yang paling utama dari semua organisasi ini, marilah kita berdamai dengan keegoan daerah. Iya. Jadi kita lepaskan ego daerah kalau kita ingin bersatu. Betul. Nah, tapi kalau masih kita ego ini ya kita susah untuk bersatu. Ya. Nah, jadi harapan saya itu ya, emang wadah merpati Nusantara itu nasional itu ada satu, tapi ada pengda-pengda. Iya betul. Gitu. Betul. Nah, yang naungnya nasionalnya satu, pengda-pengdanya ada. Iya. Nah, nanti tiap berapa bulan sekali suruh pengda bertemu gitu. Nah, itu harapannya. Sehingga silaturahmi yang namanya slogan silaturahmi tanpa batas itu akan tercapai gitu. Bukan hanya slogan aja gitu. Oke. Nah, brother semua. Nah, ini obrolan asik, obrolan santai dari Kasepuhan Merpati yang ada di Kota Serang khususnya. Pak Haji, saya terima kasih banyak udah dikasih waktu, udah dikasih banyak masukan-masukan. Semoga nanti ke depan Pak Haji terus masih bisa support teman-teman, masih bisa ngarahin, masih bisa bina juga lah ke depan. Terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.